Ada yang nggak pernah di negeri ini. Masa dalam satu keluarga besar Indonesia, ada yang bisa sekali makan itu habis 1 juta gitu ya. Ada yang orang pengen uang 5.000 aja, sampai harus ke hutan ngumpulin kayu bakar berkeringat-keringat itu. Is this really the way kamu hidup di negara yang so-called makmur berpancasila? Di mana sila kelimanya? Saya Andi Taufan, pendiri serta CEO Amarta. Amarta hadir melayani masyarakat piramida terbawah sejak 2010 untuk mewujudkan Indonesia sejahtera merata melalui keuangan digital. Perjalanan saya mendampingi UMKM di pelosok negeri memberi saya pengalaman bagaimana menjalani kehidupan yang bermakna. Kini, saya ingin berbagi cerita perjalanan dari pemimpin-pemimpin hebat. Bagaimana mereka memimpin dengan karakter, bagaimana mereka memberikan impact yang berkelanjutan. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Selamat menyambut tahun 2023. Di pagi hari ini yang cerah, kita kedatangan tamu spesial. Kita mengemas acara pagi hari ini dengan nama Amarta Impact Talk bersama Andi Taufan. Nah, di edisi perdana ini kita mengundang Ibu Tri Mumpuni, nama yang sudah dikenal sama masyarakat luas juga. Beliau juga mentor dan udah seperti ibu saya sendiri. Kita coba dengar lebih dalam, lebih jauh semangatnya Bu Puni yang nggak pernah padam, energinya nggak pernah habis untuk membantu masyarakat piramida bawah melalui akses energi. Nah, kita sambut langsung Ibu Tri Mumpuni. Di episode kali ini, kami akan memperkenalkan superhero dunia nyata dari Indonesia. Mau tahu siapa? Ya, siapa lagi? Tak lain tak bukan the one and only Ibu Tri Mumpuni Wiyatno. Halo, nama saya Tri Mumpuni. Saya lahir di Semarang dan kebetulan saya dengan suami itu membesarkan IBK karena yang mendirikan IBK itu suami saya. Tapi saya terlibat cukup intensif gitu membuat IBK seperti sekarang. Menakjubkannya, pendidikan dari universitas ternama dan studi lanjutan di luar negeri tidak mengubah tekadnya untuk tetap membantu dan memberdayakan masyarakat di daerah-daerah terpencil. Bagaimana caranya? Bring it to the next level. Ibu Puni memberikan inovasi teknologi listrik di pedesaan. Beliau berhasil memberikan cahaya untuk membantu sesama. Mari kita kenal lebih lanjut Ibu Tri Mumpuni Wiyatno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena buat saya ini Taufan ini kayak my baby gitu ya. Jadi tahu waktu dia masih kuliah, terus memulai bisnis dan alhamdulillah sekarang ya rahmat Allah juga ya. Dia bisa memberikan manfaat buat bangsa Indonesia lah menurut saya. Amin. Di level-level yang memerlukan bantuan dia. Amin, amin. Jadi kalau ngomongin perjalanan Amarta sekarang, tim kita di Amarta udah 6.700 Bu Puni. Kita udah Masya Allah subhanallah mendampingi 1,4 juta pengusaha mikro di daerah-daerah. Tim kita tersebar di pelosok Sumatera Utara, Sumatera Barat, sampai ke Lampung, di Jawa hampir di semua kabupaten desa, di Sulawesi juga dari selatan sampai Sulut, Gorontalo. Kita dampingin buat UMKM terutama ibu-ibu pengusaha mikro. Menarik. Sekarang kan udah 2023 nih, kita masuk awal tahun 2023. Kalau Bu Puni merekap perjalanan 2022, ada momen-momen berkesan yang mau diceritain nggak sih Bu? 2022 Bu Puni seperti apa? Orang-orang taunya kan saya hanya membangun mikrohidro gitu ya dengan tim gitu ya dan Pak Iskandar. Tapi sebetulnya yang kita lakukan itu adalah bagaimana bisa berkontribusi kepada bangsa ini melalui cara berpikir kita, melalui cara kita bertindak di lapangan, terus melalui program-program kegiatan yang sebetulnya tidak hanya melalui listrik. Dari energi terbarukan atau mikrohidro itu sudah banyak orang yang sekarang bisa mengerjakan lah ya. Kita lebih berfokus kepada bagaimana membuat anak-anak muda itu ya mau menjalani kehidupan yang penuh dengan kesetimbangan. Apa artinya kesetimbangan itu? Dia berpikir duniawi oke, tapi juga secara spiritualitas kalau bisa itu juga ditingkatkan karena kalau kita seimbang antara logik yang kita pakai dengan hati atau rasa atau kolbu itu selalu berkomunikasi, itu membuat akal sehat kita itu selalu berjalan dengan baik dan dengan akal sehat inilah kita kemudian bisa berpikir jernih,
melihat hal-hal yang tidak beres di negeri ini dan bisa berkontribusi bagaimana mengatasinya gitu loh. Kalau mau dilihat lebih dalam, sebetulnya ya kerjaan kita sekarang ini lebih kepada bagaimana menjadi tempat atau hub untuk menciptakan bukan menciptakan lah, mungkin bersama-sama gitu dengan anak-anak muda kita membuat agen-agen perubahan dalam diri kita sendiri gitu ya, maupun diri anak-anak muda tersebut. Dari perjalanan awal-awal sampai sekarang udah 30 tahun lebih Bu Puni. Ya 32 tahun ya. 32 tahun. Udah nggak habis-habis, terus makin beragam yang dikerjain, kok bisa nggak ada padamnya sih. Kalau Amarta alhamdulillah sekarang kita udah 13 tahun perjalanan. Dan buat kita juga nggak gampang lewatin 13 tahun perjalanan. Nah, kalau ngelihat Bu Puni yang udah 32 tahun lebih mendampingi masyarakat di piramida bawah, menyelesaikan berbagai macam permasalahan sosial, kok energinya nggak habis-habis Bu Puni? Well, kalau kita bilang hidup kita ini merupakan sebuah spiritual journey gitu loh, perjalanan spiritual, itu nggak ada habisnya. Habisnya ya pada saat nanti kita dicabut sama Israel, udah expired, udah nyampe gitu ya, kamu harus kembali gitu ya. Jadi pada saat itu belum muncul, belum ada panggilan untuk kembali kepada Sang Pencipta gitu, ya kita harus membuat sebanyak-banyak mungkin kebaikan-kebaikan di dunia, karena hidup kita ini penuh privilege loh. Taufan harus merasakan itu. Berapa orang coba dihitung di Indonesia ini yang bisa punya hidup seperti kita, walaupun kita secara materi nggak kaya raya, tapi kita bisa berusaha menjadi khairun nas anfa'uhum linas gitu. Sebaik-baik manusia kalau dia bisa memberi manfaat buat orang lain. Nah, saya udah bilang ke anak-anak saya, ke anak-anak muda, kalau kita bilangnya anak-anak ideologis kita gitu ya, yang jumlahnya hampir 1000 sekarang, itu saya katakan bahwa bantulah gitu loh, bantulah orang lain. Kalau kamu nggak punya materi, bantulah dengan pemikiran. Kalau pemikiran nggak begitu, ini bantulah dengan tenaga gitu loh. Jadi intinya kalau kita selalu berbuat baik, itu nanti hal-hal baik yang akan mengikuti kehidupan kita. Ini salah satu contoh sebetulnya, kalau kita memang punya niat memberi, Tuhan itu membuka jalannya dari manapun. Ya ada kan, mungkin kita ini bukan mau ini ya, tapi menyitir Quran tuh nggak pernah salah lah. Itu Quran tuh memang paling benar pedoman hidup bagi orang Muslim ya. Mungkin kalau agama lain ada tuntunannya juga. Saya yakin itu bahwa At-Talaq 23 itu barang siapa bertakwa kepada aku, maka akan aku bukakan pintu rezeki dari sumber yang tidak kau duga-duga. Perjalanan IBK dari mulai awal sampai sekarang itu tidak seperti Amarta. Amarta tuh sudah di zona nyaman menurut saya. Kalau saya masih di survival zone. Kadang nggak ada dana, sering ngutang ke orang-orang baik. Dan orang-orang baik ini bukan dihutanginya itu cuman 1 juta 2 juta, enggak. Saya tuh kalau minjem temen sampai 500 juta gitu ya. Untuk apa? Untuk nombokin program-program yang waktu kita desain, bukan kita salah desain, waktu kita desain program ini cukuplah misalnya dengan 20M gitu ya. Ternyata dalam perjalanannya ada hal-hal yang harus dilakukan walaupun tidak sesuai dengan koridor yang sudah kita buatkan. Misalnya anak-anak itu mencari pembangkit gitu hanya di satu desa gitu, cukup gitu uangnya. Begitu bahwa ngeliat enggak lah, di kasihan desa lain masih ada. Jadi akhirnya 5-6 desa gitu. Terus program-program yang sebetulnya tidak masuk dalam kategori yang sudah direncanakan pembiayaannya, tapi karena rasa kemanusiaan kita melihat kayaknya ini perlu deh gitu ya. Dulu tuh programnya hanya mencari potensi untuk melistriki, ternyata ada pendidikan, ada program pangan, macam-macam, sehingga itu membuat bengkak lah ya pembiayaannya. Dalam perjalanan itu yang diperlukan itu satu buat saya, konsisten niat kita baik, kita ingin bisa berguna buat negeri ini. Kontribusi sekecil apapun kalau itu memang membawa manfaat, lakukan. Jangan pernah takut ada persoalan. Persoalan itu bisa persoalan apapun, pribadi, persoalan dengan teman, persoalan dengan mungkin dengan aparat atau persoalan dengan finansial gitu ya. Nggak usah pernah takut, karena hidup itu kan ada persoalan. Karena apa? Di setiap persoalan yang kita hadapi, itu Allah itu hadir. Tuhan itu hadir bersama kita. Jadi nggak usah khawatir. Jalani saja, hadapi persoalan,
pasti someday pada saatnya ada solusi yang diberikan sama yang di atas. Itu aja deh, jadi nggak usah terlalu takut berbuat baik terus gitu. Iya, keren banget Bu Puni. Kalau ngelihat perjalanan Bu Puni sampai sekarang udah ngebangun mikrohidro 82 ya desa. 82 desa. 82 desa mikrohidro udah ditanam-tanam kan udah nggak cuma pembangkit listrik, tenaga air juga kan, tapi ada yang lain. Tenaga air, tenaga angin, ada biogas, terus ada solar PV gitu ya. Yang aku juga sempat nonton di video-video di YouTube. Jadi ada di Sumba kalau nggak salah. Di Sumba, Ibu Puni itu menggerakkan ratusan warga gitu untuk berpartisipasi ngangkatin turbinnya di bawah kan. Jadi itu menurut aku sih apa yang kita lakuin terus bisa sampai menggerakkan ratusan orang dengan tulus gitu, karena mereka tahu itu memang kebutuhannya mereka juga tuh. Gimana tuh ceritanya sih Bu? Itu aku kategorikan sebagai membangun modal sosial. Kan orang pembangunan tuh perlu ya yang namanya modal finansial, terus modal sumber daya alam ya, terus modal manusianya. Nah, ada modal sosial, modal spiritual. Saya mau ngurutin ya. Sebetulnya kan kita tuh perlu pertama kali itu ya modal manusia. Ya. Pembangunan manusia itu harus jadi kata kunci. Kita lihatlah Jepang, Singapura itu nggak sekaya kita loh, natural resources-nya gitu loh, sumber daya alamnya. Tapi kenapa mereka maju? Karena mereka punya sumber daya manusia yang luar biasa. Ada integritas di situ, ada komitmen jelas di situ. Kita itu belum berhasil membangun manusia Indonesia yang secara murni berintegritas. Itu kuncinya di situ. Di banyak level ya. Walaupun itu penting, tapi ya kita masih berusaha lah untuk berkontribusi membangun kredibilitas dan integritas bangsa Indonesia biar menjadi orang yang dipercaya, nggak memalukan ya, suka ngutip, suka ngembat, korup dan sebagainya. Itu kan kita sering dengar gitu. Justru orang-orang yang punya kekuasaan yang ngembat-ngembat itu kan memalukan dan agak hina gitu ya sebetulnya kondisi itu. Nah, membangun manusia itu penting karena ini modal pembangunan tuh modal manusia. Yang kedua modal sumber daya alam. Kurang apa coba kalau kita bicara Indonesia? Luar biasa kan? Dari mulai hutan kita, air batu bara, tanahnya yang subur dan mengandung banyak sekali bakteri-bakteri positif di tanah-tanah kita. Sehingga tanaman itu memberikan kesehatan buat kita kalau dikelola dengan organik ya, tidak dengan disemprot pasti sudah dikuasih urea, NPK, KCL dan sebagainya lah ya. Terus yang ketiga itu modal sosial kalau aku bilang. Modal sosial itu bagaimana menggerakkan orang tanpa pamrih, tapi dia tahu bahwa tujuan ini benar untuk kemaslahatan bersama. Kalau kamu ingat ya, di awal-awal Pak Jokowi mau jadi presiden, itu modal sosial Indonesia itu luar biasa loh. Tanpa pamrih semua orang ingin berubah negeri ini menjadi baik. Makanya semua tahu, Jokowi itu ditokohkan sebagai orang yang nanti mampu gitu ya membuat Indonesia itu seperti yang diharapkan. Makanya modal sosialnya gila-gilaan tuh. Saya ingat banget teman-teman kita ngumpulin duit banyak tanpa pamrih. Waktu Obama mau jadi presiden itu modal sosial. Ada profesor yang kita kenal baik, dia leave unpaid meninggalkan kampus 6 bulan hanya mau kampanye untuk Obama. Orang-orang ngumpulin $1, $6 segala macam. Itu modal sosial. Kita jangan sampai kehilangan itu. Terus yang keempat itu aku sih bilangnya modal spiritual ya. Itu kadang-kadang ada orang bilang modal culture segala macam. Tapi ya orang harus baik lah. Orang harus baik ya. Tidak hanya menjadi religius. Tapi juga spirituality-nya itu contented. Terpenuhi sehingga dia menghargai keberagaman. Menghargai minoritas gitu ya. Menganggap manusia itu ya semuanya memang makhluk ciptaan Tuhan gitu loh. Bukan terus bahwa gue yang paling baik, kamu kafir, kamu nggak baik, gitu kan nggak boleh. Terus bonusnya itu modal finansial. Sayangnya tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia itu orang fokusnya modal finansial diutamakan. Bicara soal pertumbuhan, apa artinya pertumbuhan kalau gapnya nggak masuk akal?
Itu kita menjadi orang yang zolim ya. Kalau kita nggak bisa berkontribusi, orang tuh masih tinggal, gubuknya itu dikasih bambu, dia tidur di atas, di bawahnya itu babinya dia, anjingnya dia, gitu. Saking miskinnya gitu. Nah ini kan nggak bener gitu loh. Ada yang nggak bener di negeri ini. Masa dalam satu keluarga besar Indonesia, ada yang bisa sekali makan itu habis 1 juta gitu ya. Ada yang orang pengen uang 5.000 aja, sampai harus ke hutan ngumpulin kayu bakar berkeringat-keringat itu. Is this really the way kamu hidup di negara yang so-called makmur berpancasila? Di mana sila kelimanya? Nah, dengan modal itu gitu ya, kita tetap istiqomah melangkah ya, consistently melangkah. Udahlah saya pilih di sektor membangun negeri ini deh, no matter what gitu ya, mau dibilang apa gitu. Kalau ada imbalan-imbalan dari Allah gitu, itu saya pikir ya kita nikmati, tapi juga jangan pernah lupa untuk terus memikirkan orang-orang yang belum seberuntung kita. Kita tuh punya program di mana kita melibatkan Taufan juga untuk waktu itu sharing lah pengalaman dia. Kita punya program namanya Wirabangsa. Wirabangsa itu dengan Kemenko PMK ya waktu itu. Jadi kita undang anak-anak muda yang sudah punya bisnis di awal-awal bisnis mereka. Bahkan yang masih ide bisnis pun juga ada beberapa yang kita akomodir. Tapi rata-rata sudah berjalan bisnisnya. Itu purely bisnis komersial. Artinya apa? Artinya memang ya dia mungkin nggak tahu kan, ya udah pokoknya bisnis. Ternyata dalam pelatihan yang kita berikan 21 hari, 30 hari itu kita perkenalkan bahwa bisa kok semua orang itu doing business beyond profit and money. Jadi tidak sekedar mencari keuntungan, tapi juga ada impact, ada kemanfaatan ya, kebermanfaatannya itu jadi gede gitu dan membawa berkah buat sekitarnya. Aku kasih contoh nih, ada itu anak dari Papua gitu ya, bagus bisnisnya maju, barangnya udah keren-keren, tapi ternyata pas dilihat loh hanya untuk dia, terus kita kasih tahu, gini loh pisangnya itu ngambil dari petani, petaninya diajak omong, ya, oke, saya jual pisangnya dengan harga yang biasa menurut mereka, tapi kamu harus kasih tahu dia, itu yang disebut demokratisasi ekonomi. Jadi si orang yang jual tuh tahu sampai end produknya dan dihargai berapa. Terus dia cerita bahwa oh ternyata pisangnya dari mulai harga 10.000 ya dibuat jadi proses produk dan sebagainya ada perjalanan itu sekantong jadi 35.000. Itu sangat tidak fair, 25.000 hanya dinikmati dia. Dan dia punya kesadaran yang luar biasa. Nah disitulah di training itu dikulik-kulik hatinya. Tadi saya katakan kolbunya itu dikulik bahwa kamu oke kok dengan memberikan dia 15.000, kamu dapat 20.000 gitu. Jadi memberikan nilai tambah. Baik, wah ini menarik. Karena ada pepatah ya, ini orang bule tapi relevan buat kita. The hands that rock the cradle is the hand that lead the world. Artinya apa? Perempuan gitu ya. Itu mendidik satu perempuan, itu artinya perempuan mendidik satu perempuan itu perempuan mendidik satu generasi. Tapi kalau perempuan mendidik satu anak laki-laki ya mendidik satu anak manusia gitu ya. Ini aku nggak tahu kenapa begitu. Tapi yang kalian tahu ya cradle itu kan yang apa sih yang kalau tempat bayi, keranjang bayi yang itu kan ibunya kan yang ini. Nah di sini penting. Ini saya mau ngomong sama yang muda-muda ya, yang sebelum menikah. Pernikahan itu biasanya dianggap sebagai status sosial sajalah. Terus kalau punya anak itu bonus sosial gitu. Sehingga dia nggak menyiapkan dirinya. Nggak menyiapkan dirinya sebagai madrasah pertama untuk si anak. Sebagai sekolah pertama ibu itu untuk anaknya. Kalian sering dengar ya orang tua yang sering orang tua yang ibu-ibu khususnya, aku suka sedih gitu ya. Mungkin dia punya persoalan apa gitu sama anaknya gitu, terus anaknya tuh ditinggal nggak mau, baru umur 3 tahun, terus kesel gitu ibunya. Kamu tuh ngertiin mama lo ya, kalau nggak saya tinggal kamu. Lah, logikanya anak umur 3 tahun sama ibunya yang umur 30 tahun.
Itu harusnya siapa memahami siapa. Kan ibunya memahami anaknya, bukan anaknya yang 3 tahun suruh memahami ibunya gitu. Nah kata-kata yang sering keluar dengan cara kamu tinggal loh nanti, itu menjadi trap ya. Jadi hal yang kurang bagus, nanti dia tumbuh ke depan dia merasa insecure karena nggak tenang dan sebagainya. Jadi itu nggak gampang gitu. Dan perempuan tuh pegang peranan penting itu. Yang kedua soal ekonomi. Ya tadi pendidikan anak-anak itu perempuan harus betul-betul sebelum menikah tolong please pelajari dulu parenting atau menjadi orang tua yang baik. Sehingga kamu bisa menghasilkan generasi yang diharapkan bisa berkontribusi memperbaiki negara ini. Terus yang kedua itu masalah finansial. Ini juga saya tahun berapa ya ingat mungkin ada kok yang waktu ada business social responsibility. Saya diajak ngomong gitu di California, terus ditanya, ini fakta gitu. Kalau perempuan memegang uang, siapa yang dia pikirkan pertama kali? Pasti keluarga. Makanya empowering the woman, actually you support the family untuk punya welfare lebih baik. Ya thanks to Amarta gitu ya. Kenapa? Karena memang di India, di Bangladesh itu semua bilang begitu. Kalau perempuan punya uang pasti dibawanya ke keluarga. Anomali pasti ada ya, perkecualian, terus perempuan yang nggak beres ya jangan diomong. Kita ngomong perempuan yang benar-benar saja gitu. Nah ini sampai sekarang itu diyakini di dunia gitu ya. Bahwa memang entry point yang paling baik untuk kegiatan ekonomi itu melalui perempuan ya, di grassroots gitu ya. Ini membuat keluarga itu lebih bisa gitu ya. Dijamin kalau ibunya punya pekerjaan dengan baik segala macam dia akan berpikir keluarga. Tapi kalau laki-laki ya nggak usah disebut gitu loh. Kadang-kadang dia bawa uang, mungkin dia mampir dulu ke kedai kopi, ketemu temennya, ngobrol segala macam. Perempuan nggak ada. Makanya intervensi yang terbaik untuk program-program di Papua itu melalui perempuannya. Itu jauh lebih berhasil gitu ya daripada kita bingung, nggak terstruktur, nggak terarah gitu. Dekati perempuannya karena dia punya kekuatan untuk mengelola. Dan saya punya pengalaman sendiri di Tanah Batak gitu ya. Tahun 2000-an. Aku ingat tahun 1900-an awal. Ya, bukan 2000-an udah ke sini. Kita punya kegiatan menebar ikan di jaring apung. Itu sukses rate-nya tinggi banget karena perempuan yang kita libatkan di situ. Itu perubahan itu akan selalu ada dalam hidup kita. Dan jangan pernah ya bosan-bosan untuk bernetwork, jejaring. Karena kekuatanmu itu dalam jaringan itu gitu dan apa yang ada di pikiranmu itu sebagian ada di pikiran temanmu.